Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya supaya aku pandai ngaji dan menjadi ahli Al-Quran. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua, anak cucu cicit kita mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Jadikanlah PPKNI Pondok Pesantren Quran Nurul Ilmi sebagai pondok yang terdapat di dalamnya dipenuhi orang yang soleh dan soleh. Sebelumnya makasih banyak Pak Ustaz. Ini tak ada bertanya, minta doa aja. Nanti kita doakan. Dia mewakili orang-orang yang minta doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap salam tuh Ustaz baca? Karena salam adalah doa. Dia mendoakan saya. 3 saya didoakannya. Assalamualaikum, selamat kau Ustaz. Selamat badanmu, selamat otakmu. Banyak orang sekarang badannya selamat, otaknya bengkok. Selamat badanmu, selamat otakmu, selamat hatimu. Banyak orang sekarang otaknya lurus, hatinya galau. Selamat badanmu. Warahmatullah. Semoga engkau dapat rahmat Allah Pak Ustaz. Wabarakatuh. Berkah ilmu, berkah hidupmu, berkah badanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah maka saya bacakan setiap salam ini dan saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tak paham bingung nih, apa Ustaz nih? Diulang-ulangnya salam, macam kami tak tahu aja. Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustaz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar. Bid'ah, dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut. Karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambali ya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau shalla di pangkal baraka salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi. Kalau sholat di pangkal barokah salam. Kalau sholli di pangkal barik salim.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba. Kalau sholat di pangkal barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madhi madhi madhi, amar amar amar, present present present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita i'tikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti i'tikaf itu, Pak Ustaz? I'tikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, i'tikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu i'tikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? I'tikaf. Tapi bukan i'tikaf menurut fikih, i'tikaf menurut bahasa. Sedangkan i'tikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, Ma, apa nama masjid Jami' itu, Ma? Masjid Jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah Jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja.
Ada sholat Jumatnya masjid jami, tak ada sholat Jumatnya masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat i'tikaf mesti di dalam masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang i'tikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang i'tikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia i'tikaf 3 hari. Berapa batas minimal i'tikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat i'tikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut i'tikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours. Baru disebut i'tikaf, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, lebih lama dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah i'tikaf? Mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sudah i'tikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya nih ya, i'tikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid nurul huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Apakah kita harus memberikan KTP, kartu keluarga, paspor kepada pegawai masjid, Pak Ustadz, karena takut nanti ada barang masjid yang hilang? Ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin. Sekarang masjid menyikapi jamaah tabligh yang datang mau i'tikaf 2. Satu masjid yang melarang, gak ada sama sekali, jangan masuk masjid kami. Yang satu lagi pula, silakanlah. Saya win-win solution, jalan tengah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kalau pengurus masjid mengasih tahu silakan i'tikaf, tapi tidurnya di emperan masjid, jangan menjemur-jemur kolor celana, lalu kemudian KTP serah, itu semua untuk menghindari fitnah. Saya tidak setuju pengurus masjid yang terlalu ketat, tak boleh orang i'tikaf. Kasih kesempatan, tapi jangan terlalu longgar, nanti menjadi fitnah. Kalau satu umat Islam yang berbuat kesalahan, semua Islam akan menjadi korbannya. Ada orang masuk ke masjid, sholat dia di masjid, hilang selopnya. Apa kata dia? Orang Islam semuanya maling, pencuri selop, pencuri sendal. Maka untuk menghindari fitnah ini, itulah maka kadang pengurus minta KTP dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, jabatan dan nyawa mereka, ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari malapetaka, bencana. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Batam, Kepulauan Riau negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah.